Aku pernah percaya bahwa cinta adalah tempat paling aman untuk pulang. Aku pernah yakin bahwa seorang pria yang bersumpah di hadapanku akan menjadi rumah yang tak pernah runtuh. Hari itu, saat aku mengenakan gaun sederhana berwarna gading dan menatap wajahnya yang terlihat begitu yakin, aku menyerahkan hidupku tanpa sisa. Aku tidak tahu bahwa keyakinan bisa berubah menjadi jebakan, dan kesetiaan bisa dipelintir menjadi luka yang paling dalam. Aku adalah wanita yang mencintai dengan sepenuh jiwa, terlalu sepenuh hingga aku lupa menyisakan ruang untuk diriku sendiri. Aku bangun lebih pagi dari matahari, menyiapkan sarapan dengan tangan yang masih gemetar, menahan lelah, menyetrika kemeja yang akan ia pakai bekerja, memastikan aroma rumah selalu hangat ketika ia pulang. Aku menelan capekku sendiri, karena bagiku bahagia seorang istri adalah melihat suaminya pulang dengan senyum. Aku tidak pernah menuntut banyak, hanya ingin dihargai sebagai manusia, bukan sekadar peran. Namun rumah yang kubangun perlahan berubah menjadi tempat paling sunyi. Ia mulai pulang lebih larut, ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Senyumnya sering ia simpan untuk layar kecil itu, bukan untukku. Aku mencoba menepis curiga, meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase lelah, bahwa pria juga bisa kehilangan kata-kata ketika dunia menekannya terlalu keras. Aku memilih diam, karena aku diajarkan bahwa istri yang baik adalah istri yang sabar. Sabar ternyata memiliki batas, dan batas itu robek ketika aku menemukan kebenaran dengan cara yang paling kejam. Malam itu, hujan turun tanpa ampun, dan aku hanya ingin memastikan ia sudah makan. Aku membuka ponselnya dengan tangan gemetar, bukan karena ingin mengintip, tapi karena perasaanku berteriak ada yang salah. Nama perempuan itu muncul di layar, dengan panggilan mesra yang tak pernah ia gunakan padaku. Kalimat-kalimat yang terbaca bukan sekadar kata, melainkan pisau yang menikam berkali-kali, tanpa jeda, tanpa belas kasihan. Dadaku sesak, napasku terhenti. Dunia yang kukenal runtuh dalam hitungan detik. Aku membaca bagaimana ia merindukan perempuan lain, bagaimana ia mengeluh tentang aku yang dianggapnya membosankan, bagaimana ia menyebutku terlalu emosional, terlalu menuntut, terlalu banyak air mata. Aku, yang selama ini menahan tangis agar terlihat kuat, justru dicap sebagai beban. Ketika ia pulang malam itu, aku tidak berteriak, aku tidak memecahkan apapun. Aku hanya duduk di sofa, dengan mata sembab, dan suara yang nyaris hilang. Aku bertanya pelan, seolah jawabannya tak akan mengubah apapun, meski hatiku sudah remuk. Ia menatapku lama, lalu memilih diam. Diamnya lebih jujur daripada 1000 kata. Diamnya mengakui pengkhianatan yang selama ini kusebut hanya prasangka. Ia mengatakan aku berubah. Ia mengatakan aku tidak lagi seperti dulu. Ia lupa bahwa wanita yang berdiri di hadapannya adalah wanita yang sama, yang dulu ia kejar dengan doa dan janji. Ia lupa bahwa perubahan itu lahir dari kelelahan mencintai sendirian. Ia lupa bahwa aku juga manusia, bukan batu yang bisa terus diinjak tanpa retak. Aku menangis malam itu, bukan karena ia mencintai orang lain, tapi karena aku menyadari betapa lama aku mengabaikan diriku sendiri. Aku menangis karena aku bertahan terlalu lama dalam hubungan yang perlahan mematikan jiwaku. Aku menangis karena aku kehilangan versi diriku yang ceria, yang percaya, yang berani bermimpi tanpa rasa takut dikhianati. Hari-hari setelahnya dipenuhi tatapan dingin dan kata-kata yang semakin tajam. Setiap kesalahanku dibesar-besarkan. Setiap usahaku dianggap berlebihan. Aku merasa bersalah hanya karena aku ingin diperjuangkan. Aku merasa kecil hanya karena aku menuntut kesetiaan. Aku mulai meragukan diriku sendiri, bertanya-tanya, apakah aku memang tidak pantas dicintai sepenuhnya? Di cermin, aku melihat wanita yang matanya kehilangan cahaya. Rambutku kusut, wajahku pucat, senyumku asing. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Aku hidup dalam rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, namun merasa sendirian, seperti tidak pernah sebelumnya. Aku memeluk bantal setiap malam, menahan tangis agar tidak terdengar, karena bahkan air mataku pun kini dianggap mengganggu. Aku belum pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada hidupku. Aku masih berdiri di tengah badai, dengan hati yang retak, namun belum sepenuhnya hancur. Aku belum tahu bahwa luka ini akan mengubahku,
akan membentukku menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Untuk saat ini, aku hanya wanita yang terluka, mencintai seseorang yang memilih untuk mengkhianati kepercayaan yang kuberikan dengan seluruh hidupku. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Aku bangun dengan kepala berat, seolah semalaman pikiranku tidak pernah benar-benar terlelap. Di sebelahku, tubuhnya masih terbaring tenang, napasnya teratur, seakan dunia baik-baik saja. Pemandangan itu membuat dadaku panas. Betapa mudahnya ia tidur, sementara aku menghabiskan malam memunguti situ-sisi seharga diriku yang berserakan. Aku tetap bangun, tetap ke dapur, tetap menyiapkan sarapan. Tanganku bergerak otomatis, namun hatiku kosong. Setiap bunyi sendok dan piring terasa memantul terlalu keras di kepalaku. Aku menyeduh kopi untuknya. Kopi yang dulu selalu ia puji rasanya pas. Tapi pagi itu, aku tidak lagi peduli. Apakah ia akan menyukainya atau tidak? Ada jarak tak kasat mata di antara kami. Jarak yang lahir dari kebohongan dan pengkhianatan. Ia duduk di meja makan, tanpa menatapku. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, hanya sikap seolah semua yang terjadi semalam adalah angin lalu. Sikap itu melukaiku lebih dalam daripada pengakuan apapun. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin memaksanya melihat betapa hancurnya aku. Namun yang keluar justru diam. Diam yang penuh amarah, diam yang menekan dadaku, hingga terasa nyeri. Hari-hariku berubah menjadi rangkaian pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apa kurangku? Di mana salahku? Sejak kapan aku tidak lagi cukup baginya? Aku mengingat setiap momen, setiap percakapan, setiap senyum yang mungkin luput ku berikan. Aku menyalahkan diriku sendiri, karena lebih mudah menyalahkan diri daripada menerima kenyataan bahwa cinta bisa mati tanpa sebab yang adil. Ia semakin sering pergi. Alasannya selalu sama: pekerjaan, lelah, butuh waktu sendiri. Aku mulai hafal bau parfum asing yang samar menempel di bajunya. Bau itu bukan milikku. Bukan bau rumah ini. Setiap kali mencium aroma itu, perutku melilit. Namun aku tetap diam. Aku takut jika aku berbicara, aku akan benar-benar kehilangan segalanya. Aku masih menggenggam harapan bodoh bahwa ia akan sadar dan kembali. Di luar rumah, aku tetap tersenyum. Aku tetap menjadi wanita yang dianggap kuat oleh tetangga, oleh keluarga, oleh teman-teman. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam aku menangis di kamar mandi agar suaraku tenggelam oleh gemericik air. Tidak ada yang tahu bahwa aku sering menatap langit-langit sambil bertanya, apakah Tuhan masih mendengarku? Aku malu mengakui bahwa rumah tanggaku tidak seindah yang mereka lihat. Ia mulai memperlakukanku seperti orang asing. Pertanyaanku dijawab singkat. Sentuhanku dihindari. Kehadiranku dianggap tidak penting. Aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Ada hari-hari ketika aku berdiri di depan pintu, berharap ia menahanku, berharap ia berkata bahwa aku masih berarti. Namun pintu itu selalu tertutup dengan sunyi yang menyakitkan. Aku mencoba berubah. Aku merawat diri lebih baik. Aku menurunkan egoku. Aku belajar menahan kata-kata. Aku ingin menjadi versi diriku yang menurutnya pantas dicintai. Namun semakin aku berusaha, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Aku tersenyum ketika hatiku ingin runtuh. Aku mengalah ketika seharusnya aku dipeluk. Aku bertahan ketika sebenarnya aku sudah kehabisan alasan. Suatu sore, aku mendengar namaku disebut dengan nada sinis. Ia berbicara di telepon. Tidak menyadari, aku berdiri di balik pintu. Aku mendengar keluh kesahnya tentang aku yang dianggap drama. Tentang aku yang katanya terlalu bergantung padanya. Kata-katanya merobek harga diriku tanpa ampun. Aku ingin masuk dan berteriak bahwa aku seperti ini karena cintaku padanya. Tapi kakiku tak sanggup melangkah. Aku menangis tanpa suara, menggigit bibirku sendiri agar isak itu tidak keluar. Aku merasa bodoh, merasa kecil, merasa tidak berharga. Cinta yang dulu kuanggap sebagai anugerah, kini berubah menjadi hukuman yang aku jalani setiap hari. Aku mulai membenci diriku sendiri, karena terlalu berharap pada seseorang yang jelas-jelas tidak lagi memilihku. Malam-malamku dipenuhi rasa takut. Takut ditinggalkan, takut disalahkan, takut hidup sendirian. Aku mempertanyakan kekuatanku sebagai wanita. Aku bertanya-tanya apakah semua wanita yang bertahan harus melewati neraka seperti ini.
Aku bertanya-tanya, apakah mencintai dengan setia selalu berakhir dengan pengkhianatan? Di tengah semua itu, aku masih bertahan, bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku belum tahu bagaimana caranya melepaskan. Aku masih menggenggam kenangan-kenangan lama, suara tawanya yang dulu hangat, pelukannya yang dulu menenangkan. Aku belum sadar bahwa kenangan itu sudah mati, dan aku sedang memeluk bayangan yang tidak akan pernah kembali. Aku mulai kehilangan rasa pada hari-hari yang berjalan. Waktu seperti bergerak tanpa makna. Pagi hanya pergantian gelap. Malam hanya jeda untuk kembali terluka. Aku menjalani rutinitas seperti mesin, bangun, memasak, membersihkan rumah, menunggu, berharap, lalu kecewa. Tidak ada lagi getaran ketika mendengar langkah kakinya mendekat. Yang ada hanya kecemasan. Apakah hari ini aku akan kembali dilukai atau diabaikan? Aku pernah mencoba berbicara dari hati ke hati, dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar. Aku bertanya, apakah aku masih istrinya? Apakah aku masih wanita yang ia pilih? Ia menghela napas panjang, menatapku seolah aku adalah masalah yang melelahkan. Ia berkata aku terlalu sensitif, terlalu berlebihan, terlalu banyak menuntut. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam dadaku tanpa ampun. Aku ingin tertawa pahit, karena ternyata meminta kesetiaan dianggap tuntutan yang berlebihan. Sejak hari itu, aku belajar memendam. Aku menelan air mataku sebelum jatuh. Aku menyimpan lukaku di sudut hati terdalam. Aku belajar tersenyum, meski dadaku sesak. Aku belajar menjadi wanita yang diam, karena berbicara hanya akan membuatku semakin disalahkan. Aku mulai percaya bahwa mungkin memang aku yang salah. Mungkin aku tidak cukup sabar, tidak cukup dewasa, tidak cukup cantik, tidak cukup apapun. Aku memperhatikan diriku sendiri berubah. Aku menjadi mudah marah pada hal-hal kecil, mudah lelah, mudah merasa kosong. Aku tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu membuatku bahagia. Lagu-lagu terdengar seperti jeritan. Makanan terasa hambar. Tawa orang lain membuatku ingin menangis. Aku merasa terasing, bahkan dari diriku sendiri. Seolah aku sedang menonton hidupku dari kejauhan, tanpa mampu ikut campur. Ia semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, tubuhnya ada tapi pikirannya entah di mana. Aku pernah menunggu di ruang tamu hingga larut malam, hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Saat pintu akhirnya terbuka, yang kudapat hanyalah wajah kesal, karena merasa diawasi. Aku disalahkan karena peduli, dicurigai karena takut kehilangan. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya mencintai dengan benar. Aku mendengar bisik-bisik dari luar. Tatapan orang-orang mulai berbeda. Ada rasa iba yang terselip. Ada pula penilaian yang diam-diam menusuk. Aku tahu, dalam cerita yang ia sebarkan, aku bukan korban. Aku adalah istri yang cerewet, istri yang menyulitkan, istri yang membuatnya tidak betah di rumah. Aku tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan versiku, karena suaraku terlalu lemah untuk melawan narasi yang ia bangun. Aku pernah memberanikan diri menanyakan perempuan itu. Dengan senyum miris, ia berkata aku berlebihan, bahwa itu hanya teman, hanya tempat berbagi. Kata-kata itu membuatku ingin berteriak. Sejak kapan berbagi rasa rindu, perhatian, dan rahasia menjadi hal yang wajar dilakukan pada orang lain selain pasangan? Sejak kapan aku harus menerima alasan yang merendahkan logika dan perasaanku sendiri? Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memeluk lututku sendiri. Aku menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Wajahku di foto itu terlihat begitu bahagia, begitu yakin. Aku ingin masuk ke dalam foto itu dan memperingatkan diriku sendiri. Aku ingin mengguncang bahu wanita itu dan berkata bahwa cinta tidak selalu berakhir indah, bahwa kesetiaan tidak selalu dibalas setia. Aku merasa marah pada Tuhan, lalu merasa bersalah karena kemarahan itu. Aku bertanya-tanya mengapa aku harus melalui semua ini. Aku merasa telah berusaha menjadi istri yang baik, wanita yang setia, pendamping yang selalu ada. Namun mengapa balasannya adalah pengkhianatan dan kesepian? Doa-doaku berubah menjadi keluhan, lalu menjadi tangis yang bahkan aku sendiri lelah mendengarnya. Aku mulai menyadari bahwa aku hidup dalam hubungan yang perlahan membunuhku. Aku tidak dipukul, tidak dimaki dengan keras, tetapi aku dihancurkan dengan cara yang jauh lebih halus,
dengan pengabaian, dengan pembenaran, dengan membuatku meragukan nilai diriku sendiri. Luka itu tidak terlihat, tetapi terasa setiap detik aku bernapas. Di titik itu, untuk pertama kalinya, terlintas di pikirkanku sebuah pertanyaan yang menakutkan. Bagaimana jika aku pergi? Bagaimana jika aku berhenti bertahan? Pikiran itu membuatku gemetar. Bukan karena aku tidak berani, tetapi karena aku menyadari betapa selama ini aku mengorbankan segalanya demi seseorang yang bahkan tidak lagi menggenggam tanganku. Aku belum melangkah, belum mengambil keputusan apapun, tapi benih kelelahan itu sudah tumbuh, diam-diam, di dalam hatiku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Nada suaranya ketika berbicara denganku berbeda dengan caranya berbicara di telepon. Tatapannya kosong ketika menatap wajahku, tetapi hidup ketika layar ponselnya menyala. Aku tidak perlu lagi bukti. Perasaanku sudah lebih dulu memahami kebenaran yang berusaha aku tolak. Aku hanya terlalu takut mengakuinya. Suatu hari, aku sakit, badanku demam, kepalaku berat, tubuhku menggigil, meski siang terasa panas. Aku berbaring sendirian di kamar, berharap ia mengetuk pintu, menanyakan keadaanku, sekadar duduk di sampingku. Harapan itu tidak pernah datang. Ia pergi seperti biasa, tanpa menoleh, tanpa bertanya. Saat itulah aku sadar, aku bisa terbaring tak bernyawa sekalipun, dan hidupnya mungkin tetap berjalan seperti biasa. Aku menangis bukan karena sakitnya tubuh, tetapi karena hatiku akhirnya menyerah. Berharap, aku merasa benar-benar sendirian, meski statusku masih istri seseorang. Kesepian itu menusuk lebih tajam daripada rasa demam yang membuatku menggigil. Aku menutup wajah dengan selimut, menahan isak yang pecah tanpa bisa kutahan lagi. Tidak ada yang perlu kusembunyikan, karena tidak ada yang peduli. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri, bertanya dengan suara pelan, sampai kapan aku akan seperti ini? Sampai kapan aku akan mengorbankan harga diriku demi mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak lagi diperjuangkan? Aku marah pada diriku sendiri, karena begitu bodoh mencintai tanpa batas. Aku membenci kelemahanku, namun di saat yang sama, aku lelah memaksakan diri untuk kuat. Ketika aku mencoba menjaga jarak, ia justru terlihat biasa saja. Tidak ada kepanikan, tidak ada usaha menahanku. Sikap itu membuat dadaku sesak. Aku menyadari bahwa ketidakhadiranku dalam hidupnya tidak pernah benar-benar menjadi kehilangan. Aku hanyalah bagian dari rutinitas yang bisa diganti, bukan seseorang yang dirindukan. Aku teringat semua mimpi yang pernah kubangun. Rumah hangat, tawa di meja makan, kebersamaan yang sederhana, semua itu kini terasa seperti cerita orang lain. Aku hidup di antara puing-puing mimpi yang runtuh, mencoba berdiri, meski kakiku gemetar. Aku merasa tertipu oleh janji-janji yang dulu terdengar indah, tapi kini hanya gema kosong. Ada malam ketika ia pulang dengan wajah lelah, lalu tertidur tanpa sepatah kata. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Aku bertanya dalam hati, kapan semuanya berubah? Kapan aku berhenti menjadi tempat pulangnya? Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menekan. Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan suami, aku kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan keberanian untuk berkata tidak. Aku kehilangan keyakinan bahwa aku layak dicintai tanpa syarat. Aku kehilangan suara yang dulu lantang menyuarakan perasaan. Semua itu terkikis, sedikit demi sedikit, sampai aku nyaris tidak mengenali wanita yang menatap balik dari cermin. Ada rasa malu yang tumbuh di dalam diriku. Malu karena bertahan terlalu lama. Malu karena membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Malu karena takut sendirian. Padahal kesendirian inilah yang sudah kujalani setiap hari. Aku mulai mengerti bahwa ketakutanku bukan pada perpisahan, melainkan pada kenyataan bahwa aku telah menyonyokan diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggunya dengan penuh harap. Aku menunggu dengan hati waspada, siap terluka kapan saja. Aku tidak lagi berbicara tentang perasaanku, karena setiap kata terasa sia-sia. Aku belajar mengunci hatiku sendiri, bukan untuk melindunginya, tetapi karena aku terlalu lelah untuk kembali hancur. Di dalam diriku, ada dua suara yang bertarung. Satu memintaku bertahan, mengingat semua kenangan, semua pengorbanan. Suara lainnya memintaku pergi,
menyelamatkan sisa diriku yang masih hidup. Pertarungan itu membuatku lelah setiap hari. Aku tersenyum di luar, tapi di dalam aku runtuh perlahan. Aku belum melangkah pergi. Aku masih di sini, dalam rumah yang terasa asing. Namun sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pusat hidupku. Aku mulai melihat diriku sendiri sebagai seseorang yang juga berhak bahagia. Kesadaran itu kecil, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai mempertanyakan, bukan bagaimana mempertahankannya, tetapi bagaimana menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai menyimpan jarak tanpa sengaja, bukan karena aku ingin menghukumnya, tetapi karena tubuh dan hatiku sudah terlalu lelah untuk terus berharap. Aku tidak lagi menanyakan kemana ia pergi, dengan siapa ia berbincang, atau kapan ia pulang. Aku berhenti menunggu, dan anehnya, ia tidak menyadari apapun. Ketidakhadiranku dalam hidupnya tidak menciptakan kekosongan, justru memperjelas bahwa selama ini aku sendirian. Suatu malam, aku mendengar suaranya tertawa pelan di telepon. Tawa yang dulu hanya milikku, tawa yang dulu menjadi alasan aku jatuh cinta. Aku berdiri di balik pintu, bukan untuk menguping, tapi karena kakiku seperti tertanam di lantai. Ada rasa nyeri yang tidak lagi membuatku menangis, hanya membuat dadaku dingin. Saat itulah aku sadar, air mataku sudah terlalu sering jatuh, hingga kini tak lagi tersisa. Ia mematikan telepon dan menatapku sekilas, lalu berlalu begitu saja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada canggung, seolah aku memang tidak lagi penting untuk diperhitungkan. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Aku hanya merasa kosong, seperti bejana yang isinya telah tumpah habis. Aku mulai mengingat semua momen ketika aku memilih diam demi menjaga rumah tangga ini. Semua saat aku mengalah, memendam marah, menelan kecewa. Aku pikir pengorbananku akan membuatnya sadar, akan membuatnya kembali. Nyatanya, pengorbananku justru mengajarinya bahwa aku bisa diperlakukan apa saja tanpa konsekuensi. Cintaku menjadi alasan ia berani melangkah terlalu jauh. Ada hari ketika aku menatap wajahku di cermin lebih lama dari biasanya. Aku melihat garis lelah di mataku, bayangan sedih yang tak bisa kusembunyikan. Aku bertanya pada bayangan itu, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar hidup? Aku tidak menemukan jawabannya. Yang kutemukan hanya wanita yang bertahan karena takut, bukan karena dicintai. Aku mulai membayangkan hidup tanpa dia, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai kemungkinan. Pikiran itu dulu terasa menakutkan, kini terasa seperti udara segar yang menyelinap ke paru-paruku. Aku membayangkan bangun tanpa rasa cemas, tidur tanpa menangis, berbicara tanpa takut disalahkan. Bayangan itu membuat hatiku berdenyut pelan, bukan karena sakit, tetapi karena harapan yang hampir kulupakan. Ia semakin jarang berada di rumah. Ketika ada pun, kami seperti dua orang asing yang berbagi atap. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan. Aku berhenti berusaha mencairkan suasana. Aku berhenti menjadi wanita yang selalu mencari alasan untuk bertahan. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Meski masih terasa asing dan canggung, ada rasa bersalah yang menghantui. Suara di kepalaku mengatakan bahwa aku egois jika memikirkan diriku sendiri. Bahwa seorang istri seharusnya bertahan, apapun yang terjadi. Namun suara lain, yang selama ini terpendam, mulai berani berbicara. Ia berkata, aku juga manusia, aku juga punya batas, aku juga berhak dihormati. Aku melihat bagaimana ia memandangku kini, dengan tatapan yang tidak lagi berusaha menyembunyikan ketidaktertarikan. Aku seharusnya hancur melihat itu, tetapi yang kurasakan justru kejelasan. Tidak ada lagi ilusi yang bisa kupeluk, tidak ada lagi harapan palsu yang harus kujaga. Kebenaran, sekejam apapun, akhirnya berdiri telanjang di hadapanku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi. Aku memikirkan semua versi diriku yang pernah ada. Wanita yang penuh cinta, wanita yang berharap, wanita yang bertahan. Aku menyadari bahwa tidak satu pun dari versi itu salah. Yang salah adalah ketika aku terus memaksa diriku tinggal di tempat yang tidak lagi memberiku ruang untuk bernapas. Aku belum mengucapkan apapun padanya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada air mata yang mengalir deras. Justru ketenangan inilah yang terasa paling menakutkan, karena di balik ketenangan ini,
Ada keputusan yang perlahan mengeras di dalam dadaku. Keputusan yang lahir bukan dari amarah, tetapi dari kelelahan yang terlalu lama dipelihara. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada kesepian, akan ada penyesalan, akan ada rasa takut. Tetapi untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak lagi lebih besar daripada keinginanku untuk selamat. Aku masih di sini, masih mengenakan cincin itu, masih menjalani peran sebagai istri. Namun hatiku sudah mulai melangkah, pelan tapi pasti, menjauh dari luka yang selama ini kusebut cinta.